Bu Guru mencurigakan. Semua orang punya riwayat hidup dan terpampang di perpustakaan kota, tapi cuma Bu Guru yang nggak ada. Ya mungkin aja itu privasi bagi dia. Kalau menurut gue sih ada yang mencurigakan. Pak, permisi Pak, saya mau masuk ruangan itu. Nggak bisa, mulai sekarang ruangan ini dijaga oleh saya. Kok gitu? Ini tuh permintaan dari Bu Guru karena Bu Guru tuh lagi was-was sama seseorang. Terhadap orang yang punya kekuatan bisa melihat kehidupan lampau. Iya, pasti sekarang berita itu sudah tersebar luaskan. Makanya cepet pergi supaya kamu nggak dicurigai. Kalau kayak gini caranya gimana cara gue lihat? Kamu bilang apa? Enggak Pak, saya pamit. Untung aja berhasil ngelindungin tuh anak. Vel, lo nggak melayat? Melayat? Emangnya ada yang metong? Iya, Pas Satpam barusan metong, katanya sih dihabisin. Loh, barusan aja ngomong sama gue. Iya, sayangnya aja nggak ada yang tahu. Jangan-jangan ini semua karena gue, Kay. Barusan gue dapat notif katanya Bu Guru sedang gencar mencari orang yang punya kekuatan kayak lo. Gue mohon, Kay, jangan bilang siapa-siapa ya. Gue nggak mau nyawa gue terancam. Lo tenang aja, gue kan sahabat sejati lo. Vel, lo lagi sembunyi dari Bu Guru kan? Tenang aja, gue bisa bantuin lo. Wah, makasih banyak ya. Tapi kok lo bisa tahu kalau gue mau sembunyi dari Bu Guru? Gue ngupik pembicaraan lo sama Kesha, jadi gue tahu kekuatan lo itu. Ya udah, tunjukin jalannya ke gue. Gue harus sembunyi di mana? Lo tenang aja, tempat yang gue siapin aman tentram. Tunggu, gue harus buktiin sebenarnya gue harus percaya sama lo atau enggak kehidupan lampau. Kenapa? Sebelumnya lo cuma jadi semut. Ya ampun, amalan segede apa lo sampai bisa jadi manusia sekarang? Weh, itu Bu Guru udah mulai razia. Cepet ikut gue. Iya, tunggu, ngapain gue takut sama Bu Guru? Karena emang tujuan gue buat ngeliat kekuatan dia kan. Ngapain gue ikutin arahan dia? Sudah tahu ya. Terima kasih atas kerjasamamu, Tiara. Bu Guru, ini kesempatan gue kan. Kehidupan lampau Bu Guru. Bisa tahu suara hati atau suara hewan? Menurut gue lebih berguna suara hati nih. Kakak gawat, aku nggak punya uang jadi aku nggak bisa belanja. Yang bener kamu deh. Ya udah kalau gitu kakak kasih uang ya. Kak, yang banyak ya. Kakak gampang banget sih dibohonginnya. Padahal mah aku mau masuk ke dunia malam. Kamu bilang apa barusan deh? Aku bilang kakak baik. Enggak, barusan kan kamu bilang kamu mau masuk ke dunia malam. Padahal kan nggak boleh, kamu masih kecil. Ih, kok kakak bisa tahu isi hati aku sih? Kakak dukun ya? Iya dong, sebentar lagi kakak bakal nelusurin misteri yang ada di luar sana. Bu, maaf ya saya telat. Iya, nggak apa-apa. Lihat aja nih anak bakal aku hukum sesampainya di kelas. Bu, tolong jangan hukum saya, Bu. Iya, tenang aja. Tapi bohong. Uang ibu jatuh tuh, Bu. Nih anak kayaknya sengaja mau ngasih aku uang. Ya udah deh, maafin aja. Ini Bu, udah saya ambilin uang ini bisa ibu pakai buat makan sehari-hari. Makasih ya. Udah mulai berguna nih kekuatan gue. Kesha, karena lo bestie gue satu-satunya, jadi gue bakal kasih tau lo aja kalau gue punya kekuatan bisa lihat isi suara hati seseorang. Yang bener lo, Vel. Kalau gitu pakai kekuatan lo di Tiara dan Della aja. Paling isinya maki-maki gue. Aduh, Feli nggak tahu aja kalau Tiara dan Della menyembunyikan sesuatu tentang si Feli. Maksud lo mereka nyembunyiin apa, Kay? Lo denger suara hati gue tanpa seizin gue ya? Nggak perlu izin juga kali. Bener-bener lancang lo, Vel. Kalau lo bingung, lo lihat aja sendiri isi hati mereka apaan. Ide, kenapa sih tuh anak PMS ya? Tiara Della di mana ya? Jangan-jangan ada di basecamp mereka. Selamat datang di basecamp Tiara Della. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau ketemu mereka, Pak. Apakah kamu sudah ada janji? Ya ampun, kayak mau ketemu sama orang penting aja. Mereka memanglah orang penting, jadi kamu harus menghargai mereka. Saya mau ngungkapin rahasia yang disembunyiin sama Tiara. Syuh. Kayaknya nih anak bisa dimanfaatin deh. Pak, masih nggak ngerti. Syuh. Oh iya, silakan masuk. Tapi jangan bilang ya kalau saya yang izinin masuk. Bilang aja kamu menyelinap. Oke lah, aman. Woi, Tiara, Della, keluar sekarang juga. Apa sih, Vel? Tiara tuh lagi tidur. Ya emang kenapa kalau dia lagi tidur? Aduh, jangan-jangan rahasia Tiara udah ketahuan. Si Tiara takut kan sama gue soalnya. Gue harap Feli nggak pernah tahu kalau gue sering ke rumahnya, terutama toilet di ruang tamunya. Lo kenapa? Cepetan pergi, itu Tiara udah bangun. Lihat aja ya kalian. Tadi Tiara sebut toilet rumah gue, tapi memang toilet ini nggak pernah dimasukin sih sama siapapun. Kira-kira apa yang dia sembunyiin di sini? Jangan-jangan selama ini dia menyelinap lagi. Oke, gue bakal tahu kebenarannya dalam 3, 2, 1. Bisa pergi ke masa kecil atau masa tua? Masa tua aja deh, gue penasaran kira-kira tua nanti gue keriput gak ya? Astaga, harusnya nggak boleh pergi ke masa tua itu, Non. Soalnya itu terlarang. Lah, Bapak tahu dari mana? Pokoknya Nyonya itu selalu peringatin saya tentang masa tua, Non. Katanya sih kalau bisa Non gak usah tahu. Lah, semakin bertambahnya usia saya bakal tetap tahu lah, Pak. Ya udah kalau gitu Non kasih tahu saya bakal pergi ke masa tua dalam berapa jam. Oke, 60 menit, Pak. Yo wes lah kalau Non maksa, yang penting Non bawa bekal dari saya ini ya. Ya elah, dompet gak ada isinya, percuma dong. Toh nanti di masa depan ini bakal jadi rongsokan. Isinya bakal bisa dilihat di masa depan, Non. Aduh, dompet ini. Woi, Vel, lo kan udah dewasa, ngapain sih masih pakai dompet karakter kayak gitu? Iya ya, nggak guna, mending gue buang aja deh. Oh iya, gue denger bakal ada satu orang yang bakal pergi ke masa tua. Lo denger dari siapa? Dari Pak Satpam, terus katanya sih inisialnya F. Jangan-jangan lo ya? Iya, Kay, terus gue harus gimana dong? Pergi atau enggak? Kali udah pilih itu nggak bisa dibatalin lagi, jadi lo otomatis bakal pergi. 50 menit lagi gue bakal tahu sebenarnya terjadi apa sih di masa depan itu. Sekarang mending lo sembunyi, Vel, soalnya semua orang di sekolah ini udah tahu kalau lo bakal pergi ke masa tua. Hah, iya kalau gitu gue bakal diinterogasi. Buang ini dulu deh.
Aduh, kenapa kepala gue tiba-tiba pusing ya? Loh, ini di mana? Hah, kayaknya gue diculik deh. Halo Feli, kamu harus tinggal di sini ya, nggak boleh keluar dari ruang bawah tanah ini. Hah, ini ruang bawah tanah, tapi kok bagus banget, Bu? Iya, ini fasilitas yang bisa saya kasih buat kamu. Kenapa tiba-tiba bukannya murid kesayangan Ibu tuh Tiara ya? Ah, udahlah, itu masa lalu. Sekarang murid kesayangan saya itu adalah kamu. Tapi Ibu nggak tahu kan kalau mending nggak usah kasih tahu Bu Guru kan, karena bisa aja dia nyulik gue. Habis ini gue mau kabur. Saya nggak bermaksud apa-apa kok. Udah, pokoknya kalau kamu butuh saya tinggal bunyiin aja ya lonceng ini. Telepon? Oh, saya nggak akan kasih kamu handphone. Kenapa gue jadi kayak di penjara gitu dah? Feli, gue udah tahu lo bakal pergi ke masa tua. Gue ikut ya. Mana bisa lo ikut gue? Lo kan bisa bawa satu orang buat pergi ke masa tua. Tinggal lo pilih aja lo. Oh gitu. Ya udah. Kalau gitu gue bakal pilih siapapun kecuali lo. Kok lo gitu sih? Pucak. Tiara, semua orang tahu kali kalau lo tuh licik. Jadi pasti lo mau ngejebak gue kan? Lo tahu aja kalau gue curi-curi kesempatan alias punya rencana. Hah? Kenapa jadi dimajuin nih waktunya? Ah, itu mah karena lo udah dapet partner buat pergi ke masa tua. Tapi gue sama sekali belum pilih. Aneh deh. Walaupun gue berniat licik, tapi gue bakal kasih tahu lo yang terbaik ya. Kalau sebenarnya masa tua lo itu buruk banget, jadi jangan terlalu berharap. Nggak sopan tau Ti ngedoain gue kayak gitu. Oke, gue bakal pergi ke masa depan dalam 3, 2, 1. Ya ampun, akhirnya gue sampai juga di masa depan. Loh, kok tempatnya masih sama? Lo harus bawa gue dulu, gue kan partner lo, nggak bisa ditinggal. Lo pakai orang dalam ya, curang lo. Ya udah, gue bakal bawa Dela. 3, 2, 1. Wah, akhirnya sampai juga nih. Ini rumah gue di masa tua. Kena juga lo jebakan gue. Kalau gitu siap-siap aja gue tangkep. Apaan ini? Feli, lo nggak tahu aja ya kalau darah lo itu sangat berharga di masa tua ini. Jangan-jangan lo mau habisin darah gue sampai habis dan gue bakal mentong dong. Gue nggak peduli karena gue adalah orang suruhan. Dela, lo salah orang. Harusnya lo incar diri gue yang ada di masa tua ini, bukan yang ada di masa sekarang yang ada di hadapan lo ini. Sama aja. Aduh, kenapa gue tiba-tiba pusing nih? Ruangan ini udah terkontaminasi sama uap yang bisa bikin lo pingsan. Jadi selamat tinggal. Darah gue belum diambil untungnya. Foivel, cepet buka dompet ini. Keisha, ternyata lo ngikutin gue. Iya, feeling gue gak enak dan gue rasa dompet itu bisa membantu menyelamatkan lo. Gue gak tahu niatnya Keisha ini baik atau enggak ya. Tapi sekarang buka dulu deh. Oke, gue bakal buka. 3, 2, 1. Shibal, bisa tahu jumlah benci atau jumlah gosip? Jumlah benci aja deh, emangnya ada yang benci sama gue? Nah, semua orang tuh pasti punya pembenci. Hah? Jumlah benci mama 10? Itu kan sedikit, jadi bukan masalah. Kalau jumlah benci aku sendiri, udah pasti sedikit juga. Karena kan kamu keturunan mama, gimana sih? Tapi, udah, itu ada anjing masuk ke dalam rumah, cepet usir, kan haram. Ma, aku perlu ngomong 4 mata, soalnya jumlah benci aku bener-bener banyak. Kamu gak usah bohongin mama ya. Aku harus ngomong gimana lagi biar mama percaya. Ya udah deh, kalau gitu mending aku ngadu ke Bu Guru aja. Bu, tolongin saya. Tolongin saya juga, soalnya saya habis lihat jumlah benci saya di papan buletin ada 1000. Banyak banget. 1000 mah bukan apa-apa, Bu. Kok kamu jadi nyepelin gitu sih? Emangnya kamu lebih banyak daripada saya? Karena gue mau cari aman, lebih baik gue tunggu Bu Guru selesai ngomong dulu deh. Maaf Bu, silakan lanjut bicaranya. Kalau menurut kamu, kenapa jumlah benci saya sebanyak ini? Ya apalagi kalau bukan karena ibu sering ujian mendadak dan ibu marah-marah terus. Oh, jadi kamu termasuk hater saya nih? Kenapa sih Bu? Sensi banget sih. Karena orang yang punya jumlah benci paling tinggi itu bakal dihukum. Kalau masalah itu ibu tenang aja, ibu gak bakal dihukum. Jangan-jangan kamu ya yang paling tinggi? Alhamdulillah, saya selamat. Kasih tahu gue siapa orang yang paling lo benci di sekolah ini. Tiara. Iya, sama gue juga Tiara, tapi entah kenapa Tiara ngakunya dia yang paling rendah. Hah? Seriusan? Apa nggak ketukar tuh sama punya gue? Jangan-jangan dia pakai ilmu hitam buat nukar jumlah benci kalian kayak di film-film. Ya udahlah, maafin aja. Lo jangan, Fel, kalau lo maafin dan hindari Tiara kayak gitu, lo bakal metong. Bukannya cuma dihukum. Lah, lo nggak tahu kalau hukumannya adalah hukuman metong? Apa? Ada tulisan transfer nih, tapi nggak tahu buat apa. Jangan! Ya, terlanjur. Astaga, jumlah benci gue makin banyak. Ini semua gara-gara lo. Aduh, kenapa tadi tiba-tiba gue gak sadarkan diri ya? Ini di mana? Selamat datang di markas gue. Jangan-jangan sekarang gue udah masuk geng lo. Iya, gue bakal merawat lo mulai sekarang. Oke, kalau gitu gue mau duit, rumah baru, makanan mewah. Sanggup gak lo? Semua yang lo mau tinggal gesek aja pakai kartu gue ini. Buset, serius lo? Gue gak pernah mimpi kalau gue bakal jadi orang kaya secepat ini. Tapi usahain semua yang lo mau harus tercapai hari ini ya. Kalau enggak, gak ada kesempatan lagi. Makasih banyak. Feli, ngapain lo di sini? Gue disuruh Tiara nunggu di sini karena barang belanjaan gue lagi datang diantarin ke sini. Ya elah, lo gampang banget sih ditipunya. Gue ditipu. Tiara kali yang gue tipu. Syarat jumlah benci lo ketukar sama Tiara adalah Tiara ngurung lo di sini. Dan sekarang jumlah benci lo udah ketukar kan sama dia? Terus gimana dong caranya supaya gue bisa selamat? Kita minta tolong sama Bu Guru. Tenang aja, gue bakal bantu lo keluar kok. Yuk. Ya ampun Bu, tolongin saya, nyawa saya terancam. Makasih ya
Bella atas kerja keras lo. Bu, sekarang udah saatnya pengumuman. Udah nggak usah debat karena saya tuh udah dikasih tahu sistem. Namanya ada di sini loh. Hah? Waduh, kekuatan gue nggak aktif. Ini artinya gue nggak bisa lihat jumlah benci seseorang lagi. Oke, yang akan dihukum adalah bisa tahu jumlah suka atau jumlah benci. Jumlah suka aja deh. Soalnya kan gue baru pindah ke kota ini, jadi gue mau tahu orang-orang tuh suka nggak ya sama gue. Ya jelas suka dong Non, soalnya saya aja suka. Hehe. Iya pak, saya juga suka. Soalnya tuh bapak baik. Bapak sering antarin saya kemana-mana. Iya dong, secara kan jumlah suka saya aja 50. Kalau saya, masih belum muncul pak, loading mulu. Oh, mungkin terlalu banyak yang suka sama Non, makanya agak delay. Sabar aja ya Non. Bapak bisa aja bikin saya jadi kegeeran kan? Betul Non, tapi saya peringatkan ke Non ya, kalau terlalu banyak yang suka sama Non, itu bakal jadi malapetaka loh. Ya ampun pak, tenang aja, saya tuh bisa bela diri kok. Widih, ampun suhu. Hai semuanya, perkenalkan nama gue Feli, gue murid baru di sini. Sok-sokan banget tuh murid baru. Iyalah, dia pasti nggak bisa ngalahin lo, Ti. Sini lo duduk di samping gue aja, kita sebangku. Iya, gue bakal bantu kalian semua, jadi gue bakal menyukai kalian semua. Percuma kan, karena orang yang suka sama gue tuh udah banyak banget, bahkan satu kota ini. Oh gitu. Ya jelas lah Feli, kenapa